teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Pandemic Growth. Sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita. Namanya Betar alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top dunia yang terjadi di pekan keempat bulan Desember 2022. Berita pertama adalah berita tentang pesta di jalanan Argentina setelah menang Piala Dunia 2022. Teman-teman, ratusan ribu warga Argentina membanjiri jalan-jalan Buenos Aires yang diterangi matahari pada Minggu 18 Desember 2022. Mereka bergembira setelah kemenangan adu penalti di final Piala Dunia atas Prancis. Dalam pertandingan menegangkan yang dimainkan di Qatar, di depan sekitar 88.000 penggemar, Argentina yang dipimpin bintang Lionel Messi membawa pulang Piala Dunia ketiganya setelah mengalahkan juara bertahan Prancis. Tim Tango unggul 4-2 melalui adu penalti setelah bermain imbang 3-3 dalam waktu normal dan perpanjangan. Messi mencetak gol di babak pertama dan di perpanjangan waktu, sementara Angel Di Maria mencetak gol lainnya untuk Argentina. Mbappe mencetak ketiga gol Prancis sebelum adu penalti. Berita kedua adalah berita tentang gelombang baru COVID-19 di China yang membuat dunia cemas. Teman-teman, pejabat dan pakar kesehatan global di luar China dengan cemas menyaksikan lonjakan COVID-19 di sana. Dunia khawatir negara berpenduduk 1,4 miliar orang itu tidak divaksinasi secara memadai dan mungkin tidak memiliki alat perawatan kesehatan untuk mengobati gelombang penyakit yang diperkirakan akan membunuh lebih dari 1 juta orang selama 2023. Beberapa pejabat Amerika Serikat dan Eropa berjuang untuk mencari tahu bagaimana membantu mengurangi krisis COVID-19 di China yang dikhawatirkan akan merugikan ekonomi global. Krisis ini juga akan semakin membatasi rantai pasokan perusahaan dan mengeluarkan varian baru virus corona yang menjadi perhatian. Pakar kesehatan di luar China putus asa bahwa mungkin sudah terlambat untuk mencegah tragedi tersebut. Kemungkinan pandemi ini baru akan melanda China dalam beberapa minggu ke depan. Berita ketiga adalah berita tentang Kremlin yang bantah Putin akan dorong Belarusia turun di perang Ukraina. Teman-teman, Presiden Rusia Vladimir Putin dan timbalannya dari Belarusia Alexander Lukashenko memuji hubungan kedua negara yang makin erat usai pertemuan di Minsk pada Senin 19 Desember 2022. Putin dan Lukashenko hampir tidak menyebutkan perang yang berkecamuk di dekat Ukraina pada konferensi pers bersama usai persamuan itu. Saat jumpa pers, Putin dan Lukashenko kompak memberikan jawaban mereka soal keselarasan ekonomi, industri, dan pertahanan yang semakin dekat antara dua bekas negara Soviet itu. Persepsi bahwa Lukashenko bergantung pada Putin untuk kelangsungan hidupnya telah mengipasi ketakutan di Kiev bahwa Putin akan menekannya untuk bergabung dengan serangan darat baru. Itu juga menimbulkan terbukanya front baru dalam invasi Rusia ke Ukraina. Berita keempat ada berita tentang pegawai pemerintah Amerika Serikat yang dilarang install TikTok di perangkat dinas. Teman-teman, Parlemen Amerika Serikat akan melarang pegawai pemerintah federal untuk menggunakan aplikasi buatan China, TikTok, dalam perangkat dinas. Larangan itu akan disertakan dalam sebuah draft Undang-Undang Anggaran Negara, kata sejumlah sumber kepada Reuters, Senin 19 Desember 2022. Langkah itu menjadi upaya terbaru para anggota Parlemen Amerika Serikat untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan China di tengah kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Sekitar 19 dari 50 negara bagian Amerika Serikat sekarang setidaknya memblokir sebagian akses pada komputer pemerintah ke TikTok yang dimiliki oleh ByteDance Ltd yang berbasis di Beijing. Sebagian besar pembatasan terjadi dalam 2 minggu terakhir.
Larangan itu menuai protes keras dari TikTok karena mau memberlakukan kebijakan berdasarkan kebohongan yang tidak berdasar tentang TikTok. Berita terakhir adalah berita tentang distrik Itaewon yang sepi jelang Natal. Teman-teman, distrik Itaewon di Seoul, Korea Selatan yang populer dengan kehidupan malam mewah dan ramai di musim liburan tampak seperti kota hantu pada Natal tahun ini. Warga yang masih berduka atas 158 orang tewas dalam kerumunan Halloween pergi ke tempat lain untuk merayakan dan merasakan semangat Natal seperti kawasan wisata tradisional Myeongdong atau departemen store Shinsegae dan Lotte. Untuk mencegah kecelakaan, polisi memasang penghalang di dekat toko untuk mengendalikan massa. Pemerintah kota Seoul sekarang memiliki tim untuk mengelola kumpulan besar orang. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top dunia di edisi Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on, pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya, sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat beli buku atau ingin belajar menjadi seorang penulis buku, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @dona_marianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Twitter TV dan blog saya di zonadona.com. Sampai jumpa lagi.